Damai sejahtera yang daripada Allah, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama pada malam hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mendengarkan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belahlah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu kita kali ini kita masuk kepada Minggu Rogate yang artinya berdoa, di mana kita ditekankan, ditegaskan seperti yang dikatakan Yesus di ayat 1, untuk menegaskan para murid-muridnya untuk selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Kita ditegaskan, kita dituntut Tuhan untuk terus berdoa, untuk terus memanjatkan doa, pujian, syukur, permohonan kepada Tuhan. Seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, di mana seorang hakim yang tidak memiliki belas kasihan, yang tidak memiliki rasa takut kepada siapapun. Namun kita lihat, karena kegigihan, karena usaha, karena seorang ibu yang janda tidak mengenal kata menyerah, dia selalu berusaha, dia selalu menghampiri hakim itu, sehingga apa yang dimintanya terkabul oleh hakim. Bukan karena dia takut, bukan karena dia memiliki belas kasihan, tetapi dia terganggu oleh kehadiran seorang janda itu. Maka dia membebaskan dan memenangkan dia dalam perkaranya karena merasa terganggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan lihat sikap dan perasaan seorang hakim merasa terganggu, tetapi lihatlah kegigihan, lihatlah semangat, lihatlah ketulusan seorang ibu janda yang memohon kepada hakim tersebut. Dan
pada akhirnya dia mendapatkannya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus, mengajarkan para murid-muridnya, mengajarkan kita semua bahwa kita harus selalu berdoa dan jangan pernah menyerah sampai mendapat jawaban atas doa dan permohonan kita. Lamanya penantian atas sebuah jawaban hendaknya tidak membuat para murid menyerah dan berhenti untuk berdoa. Dan perlu kita pahami bahwa doa yang kita ucapkan, doa yang kita panjatkan kepada Tuhan terus menerus bukan tanda karena kita kurang iman, justru merupakan ciri kegigihan orang-orang beriman, semangat orang beriman untuk selalu memohon kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, Tuhan kita bukan hakim yang masa bodoh. Lihat, Tuhan kita adalah Bapa, sekaligus Dia adalah hakim yang adil. Dia mengetahui perkara-perkara yang kita hadapi. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang selalu mengasihi setiap anak-anaknya, orang-orang yang selalu berseru kepadanya. Seperti yang dikatakan di ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Maka ketika kita selalu berseru, ketika kita selalu berdoa, tidak pernah mengatakan menyerah di dalam doa kita, Tuhan akan membenarkan kita. Tuhan akan menolong kita. Oleh sebab itu, Dia akan membela perkara-perkara yang kita hadapi. Bahkan Tuhan mengetahui apa yang sedang kita pergumulkan, apa yang sedang kita alami saat ini. Tuhan turut mengetahui di dalam semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, juga dikatakan di ayat yang ke-8 bahwa Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Mereka yang selalu berseru siang dan malam, mereka yang selalu setia memohon kepada Tuhan. Di dalam kasih-Nya, Tuhan telah menunjukkan pembenarannya kepada kita. Kita sebagai orang berdosa, namun oleh karena pembenarannya di dalam kasih-Nya, di dalam pengorbanannya, kita menjadi orang-orang yang telah dimenangkan, orang-orang yang telah dimerdekakan Tuhan. Oleh sebab itu, status kita saat ini adalah anak-anak yang telah dibenarkan Tuhan. Sehingga selanjutnya dikatakan Yesus di ayat 8, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Ungkapan ini adalah ungkapan yang eskatologis, di mana akhir zaman sudah dekat dan pasti akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita orang-orang yang telah dimenangkan orang-orang yang telah dimenangkan oleh Yesus, kita harus memiliki iman, memiliki keyakinan, mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan pribadi kita? Apakah kita adalah orang yang tekun, orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa? Lihat apa yang terjadi di kehidupan kita.
secara umum gambaran orang-orang yang disebut sebagai orang Kristen. Siapa yang lebih sungguh-sungguh berdoa? Siapa yang lebih sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan di dalam doanya? Apakah mereka yang benar-benar menghadapi situasi yang sulit, baik itu secara kehidupan sosial ekonominya, dibandingkan dengan orang-orang yang sudah berbahagia secara sosial ekonomi masyarakat? Padahal yang sesungguhnya secara kasat mata manusia adalah yang harus selalu sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, mereka yang sedang merasakan penderitaan, kesusahan itu, supaya Tuhan memenangkan dan memberikan apa yang Dia butuhkan. Namun sekarang ini justru berbalik. Mereka yang sudah kehidupannya lebih mapan, mereka lebih sungguh-sungguh beribadah, berdoa, memohon kepada Tuhan, dibandingkan orang-orang yang kehidupannya dikatakan memiliki kekurangan dan kelemahan tersendiri. Tetapi kita percaya bukan karena keadaannya, tetapi karakter jiwanya yang tidak mau, hatinya yang tidak mau terbuka untuk berdoa memohon kepada Tuhan. Ketika hidup kita merasa tertekan, ketika hidup kita penuh dengan pergumulan, apakah kita akan berhenti berdoa? Contohnya, kita dalam keadaan sakit, kita sudah berusaha di dalam perobatan para medis, kita telah berusaha di dalam doa kita, namun penyakit yang kita derita tak kunjung juga sembuh. Dan kita memohon kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga kita. Kita sudah berusaha dan berdoa, namun pada saat ini kita belum mendapatkannya. Atau kita sedang bergumul di dalam pekerjaan, kita bergumul di dalam pasangan hidup, kita bergumul di dalam setiap usaha yang kita kerjakan, namun semuanya tak kunjung membuat kita menjadi bahagia atau belum mendapatkan. Apakah itu semua akan membuat kita berhenti berharap dan berdoa kepada Tuhan? Atau sebaliknya, ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan selama ini, maka kita lupa, bahkan memiliki prinsip berdoa itu tidaklah penting. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dari perikop khotbah pada malam hari. Yang pertama adalah jadikanlah dirimu, pribadi kita, menjadi pribadi yang berdoa. Karena doa adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, di dalam doa kita telah melakukan kehendak Allah, kita telah melakukan perintah Tuhan, serta kita memuliakan Dia. Karena di dalam doa kita ada pujian syukur, ada permohonan, penyerahan diri secara totalitas. Di dalamnya kita percaya, di dalam kerendahan hati kita meyakini bahwa hidup kita tergantung kepada Allah, si pemberi kehidupan. Maka kita akan mohon belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, di dalam doa kita telah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebagaimana
hubungan antara Bapa dan anaknya. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukannya, merenungkannya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur hanya bagimu Tuhan, Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus. Berkati dan bimbinglah kami di dalam roh-Mu untuk melakukan firman yang sudah kami dengarkan. Kami percayakan seluruhnya kehidupan kami kepada Tuhan. Seluruhnya umat anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Karena kami percaya Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup untuk memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Terimalah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.